Assalamualaikum semua. Selamat datang lagi di channel YouTube Lazifa Abi. Di sini Abi akan berbagi resep bolu marmer 3 telur hasil jumbo pakai loyang 22 tinggi 9 cm. Bolu marmer ini sangat ekonomis. Rasanya pun sangat-sangat enak. Kalau dimakan tidak seret, lembab, lembut seperti kapas. Tuh, kelihatan teman-teman lembut. Bagaimana cara buatnya? Mari kita saksikan. 250 gram tepung terigu yang sudah diayak, 150 gram gula pasir, 100 gram margarin lalu dicairkan, 3 butir telur yang baru. Ciri-ciri telur baru, putihnya masih kental ya teman-teman, sehingga kuning telurnya jadi utuh. Minyak sayur 50 ml. SKM putih 1 bungkus. Ini beratnya sekitar 35 ml. Kemudian kita tambah air putih 65 ml. Jadi total 100 ml. Motif coklat kita pakai koko pasta. Baking powder aktif setengah sendok teh. Kita pakai 1/4 sendok teh garam karena ini sudah memakai margarin. 1 sendok teh TBM. Sekarang saya pakai TBM aja, sebab SP harganya makin hari makin mahal. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, selamat datang. Silahkan tekan tombol subscribe dan lonceng supaya kalau ada video baru dapat notifnya. Siapkan wadah yang bersih dan bebas minyak. Masukkan 3 butir telur yang baru, gula pasir 150 gram, baking powder setengah sendok teh, garam 1/4 sendok teh, kemudian kita masukkan TBM 1 sendok teh. Margarinnya dicairkan dulu. Mixer adonan ini hingga kokoh, wajib kokoh ya teman-teman, sekitar 10 menit. Mixer ini mempunyai kecepatan 5 speed. Saya mixer adonan ini dengan kecepatan sedang ditambah 1 ceklekan. Sedangnya di nomor 3 ya teman-teman, kemudian saya tambah 1 ceklekan. Jadi tidak dengan kecepatan yang paling tinggi. Di resep saya ini harus ketemu dengan adonan kokoh ya teman-teman. Jika tidak ketemu adonan kokoh, hasilnya dijamin tidak bisa kembang dengan sempurna atau bisa jadi bantat. Tips supaya bisa ketemu dengan adonan kokoh. Pertama, wadah dan stick mixer harus bersih dan bebas minyak. Kedua, telur harus baru. Baru di sini maksudnya bukan baru beli dari toko ya teman-teman, tapi memang fresh. Jika telurnya tidak baru alias sudah encer, akan sulit untuk ketemu dengan adonan kokoh ini. Kemudian TBM juga harus baru. Kalau TBM-nya masuk angin, juga adonan kokoh tidak akan ketemu. Terus yang terakhir, baking powdernya harus aktif ya teman-teman, supaya bolunya bisa kembang dengan sempurna. Jika syarat adonan kokoh terpenuhi, sekitar 8-10 menit, adonan sudah menjadi kokoh dan mulus. Tapi, jika syarat tidak terpenuhi, setengah jam pun kita mixer, adonan tetap encer. Ini sudah 9 menit, adonannya sudah kental, sudah berat, sudah mulus, tidak ada gelembung-gelembung udara di dalamnya.
Kita matikan mixernya. Lihat ya teman-teman, adonannya mulus, tidak terdapat gelembung udara. Kita tes, jika diangkat tidak jatuh dan ada jambulnya begini, artinya sudah kokoh. Adonan siap dilanjut ke tahap berikutnya. Masukkan tepung terigu yang sudah diayak sebagian. Kemudian kita masukkan susu cair sebagian. Diaduk supaya tepung tidak berhamburan. Kita mix dengan kecepatan paling rendah sekitar 30 detik. Atasnya dulu ya teman-teman. Kemudian baru kita tenggelamkan mixernya. Sebentar saja. Masukkan sisa tepung seluruhnya. Kemudian kita masukkan susu cair seluruhnya. Minyak sayur atau minyak goreng yang masih baru ya teman-teman, masukkan seluruhnya. Diaduk, kita mix dengan kecepatan paling rendah, atasnya dulu ya teman-teman, sekitar 30-50 detik. Kemudian kita tenggelamkan mixernya supaya adonan di bawah juga merata. Ini sebentar saja teman-teman ya. Kemudian kita matikan mixernya. Terakhir masukkan margarinnya. Lihat cara khas Lazifa Abi memasukkan margarin. Hancurkan margarinnya selagi masih di atas adonan. Jadi sebelum sampai dasar adonan, margarinnya sudah merata di atasnya. Kemudian baru kita tenggelamkan mixernya sebentar saja. Hati-hati, margarin ini teksturnya berat, bisa bikin bolu jadi padat. Lalu kita sambung mengaduknya dengan spatula. Aduk, putar dari bawah ke atas. Pastikan bahwa cairan-cairan di bawahnya sudah menyatu dengan adonan. Jika adonan ini tidak merata, maka bolu tidak bisa kembang dengan bagus dan topping pun akan tenggelam. Tapi adonan ini pun tidak boleh kelebihan dalam mengaduknya. Akibatnya adonan bisa turun. Ini sudah tercampur rata. Dan begini tekstur akhirnya. Ambil sepertiga bagian dari adonan. Kemudian kita beri pasta coklat. Pasta coklatnya sekitar 1 sendok makan. Aduk hingga merata. Kalau dirasa coklatnya kurang, boleh ditambahin ya teman-teman. Adonan siap untuk dimasukkan ke dalam loyang. Ini saya pakai loyang 22 tinggi 9. Kemudian diolesi dengan margarin yang agak tebal. Pertama kali saya memutuskan untuk men-share resep jualan bolu jadul jumbo saya ini. Itu sekitar 3 tahun yang lalu. Saya ada membuat grup khusus untuk men-share resep-resep bolu jadul jumbo saya yang anggotanya 1 juta lebih. Beragam komentar yang saya dapatkan teman-teman. Mana bisa telur 4 jadi loyang 24? Tepungnya banyak kali, ya bantatlah hasilnya. Saya geli baca komen-komennya teman-teman. Padahal kami berjualan bolu ini sudah 35 tahun lebih. Hasilnya bisa untuk nambah-nambah uang kuliah kami pada zaman itu teman-teman. Karena yang jualan bolu masih sedikit. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak yang memakai resep bolu jadul jumbo saya ini untuk jualan mereka teman-teman. Bahan ekonomis, rasanya enak, hasilnya jumbo. Cocok sekali untuk ide jualan. Masalah harga tergantung daerah masing-masing ya teman-teman. Beri topping sesuai selera. Ovennya sudah saya panaskan 10 menit yang lalu. Oven ini mempunyai 2 buah lubang, yang di bawah dibiarkan dan lubang yang di atas ditutup.
Oven dengan api sedang cenderung kecil, sekitar 50-60 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Biasanya di dasar oven saya kasih pasir ya teman-teman untuk menahan panas. Di oven ini tidak saya kasih pasir teman-teman, karena ovennya besar, loyang 28 pun bisa masuk. Jadi tidak membuat bolu cepat gosong teman-teman, karena jarak antara loyang dan dinding oven cukup jauh. Ini sudah 40 menit. Bolunya sudah mengembang dan kokoh, pinggirannya sudah coklat. Kita beri api atas ya teman-teman, supaya bagian atas bolu bisa kering dengan sempurna. Caranya, kita pindah bolunya ke rak tengah. Kita tambah 10 menit lagi. Dalam kondisi ini, harus sering-sering dipantau ya teman-teman, supaya atas bolunya tidak gosong. Ini sudah 10 menit. Kita cek ya teman-teman. Jika kita tekan-tekan dengan tangan dan tidak meninggalkan jejak tangan, artinya sudah kering ya teman-teman. Begini penampakannya ya teman-teman. Mulus, tidak kalah dengan oven listrik. Begitu keluar dari oven, langsung kita keluarkan dari loyangnya ya teman-teman. Saya sisir dulu pakai spatula plastik. Kita balik. Bismillah. Alhamdulillah, sudah jadi teman-teman. Ini sangat lembut teman-teman. Kita tepuk-tepuk, kelihatan tuh membal-membal bolunya. Biasanya 3 telur orang pakai loyang 18 ya teman-teman. Tapi ini 3 telur bisa pakai loyang 22 tinggi 9. Ini resep jualan saya teman-teman. Bisa digunakan untuk ide jualan teman-teman juga. Kita lihat teksturnya teman-teman. Wow, aduh, ini panas sekali teman-teman. Ini sangat lembut teman-teman, seperti kapas. Lebih baik lagi kalau motongnya tunggu bolunya dingin ya teman-teman. Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.